I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Bab 1. Pendahuluan. Bagian A latar belakang. Jadi hak asasi anak merupakan hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar RI 1945. Kekerasan sangat dekat dengan kehidupan anak. Pengalaman anak-anak berhadapan dengan kekerasan sangat beraneka ragam, baik dari segi bentuk kekerasan yang dialami, pelaku kekerasan, tempat kejadian, dan sebab-sebab terjadinya kekerasan. Evaluasi KPAI tahun 2012 di 9 provinsi ini menunjukkan bahwa 90% anak menjadi korban kekerasan di lingkungan keluarga, 87,6% di lingkungan sekolah, dan 17,9% di lingkungan masyarakat. Khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tahun 2015 terdapat 887 kasus kekerasan anak. Data kekerasan anak di Makassar berdasarkan laporan LBH Apik Makassar, 458 kasus, YKPM Fik Ornop Sulsel 165 kasus, dan P2TP2A Polrestabes Makassar 78 kasus. Kejari Makassar 52 kasus, LPA Sulsel 14 kasus, dan LBHP 21 10 kasus. Di mana syariat Islam merupakan pola yang luas tentang tingkah laku manusia yang berakal dan otoritas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi, sehingga garis pemisah antara hukum dan moralitas sama sekali tidak bisa ditarik secara jelas seperti pada masyarakat pada umumnya. Berdasarkan uraian tersebut, penulis menilai sangat urgen untuk dilakukan penelitian terkait perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Selanjutnya bagian B, rumusan masalah, yang terdiri dari 2. Yang pertama, bagaimana bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh LBH Apik Makassar. Yang kedua, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya bagian C, fokus dan deskripsi fokus. Fokus penelitian. Dalam penelitian ini berfokus pada perlindungan bagi anak korban KDRT di LBH API Kota Makassar. Deskripsi fokus. Yang pertama itu perlindungan anak. Jadi perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Yang kedua, korban menurut KBBI adalah orang yang menjadi atau yang menderita akibat suatu kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Yang ketiga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaraan, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Yang keempat, hukum Islam menurut Ahmad Rafiq adalah seperangkat kaidah-kaidah hukum yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf atau orang yang sudah dapat dibebani kewajiban yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluk agama. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bentuk perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan LBH Apik Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap perlindungan bagi anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Adapun kegunaan penelitian, yang pertama itu kegunaan teoritis yang terdiri dari memberikan sumbangan pemikiran, pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya. Yang kedua, untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya. Adapun kegunaan praktis, yang pertama dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya penegakan terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang upaya pencegahan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya, orisinalitas penelitian. Yang pertama, dalam
Purniati Mamik Suri Supatmi Nimade Martini Tinduk. Analisa situasi sistem peradilan pidana anak. Di Indonesia, penerbit Universitas Indonesia bekerja sama dengan UNICEF Indonesia, di mana buku ini menyajikan analisis menyeluruh mengenai situasi anak Indonesia yang menghadapi hukum. Selain itu, buku ini juga memaparkan teori dan langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi dan mendampingi anak-anak dalam konteks hukum. Yang kedua, Bintaro Prakoso, Hukum Perlindungan Anak, penerbit Aswaja Presido 2016, di mana buku ini mengulas ruang lingkup hukum perlindungan anak, penerapan perlindungan anak, dan aspek-aspek terkait perlindungan anak di Indonesia secara menyeluruh. Yang ketiga, Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, penerbit PT Citra Aditya Bakti tahun 2015, di mana buku ini menjelaskan tentang hukum pidana anak dan mengimplementasinya di Indonesia. Yang keempat, Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia, Teori Praktik dan Permasalahannya, penerbit Mandar Maju tahun 2005. Buku ini menjelaskan secara mengenai teori, praktik, dan permasalahan dalam peradilan anak. Yang kelima, Maidin Gultom, dalam bukunya Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, penerbit PT Revika Aditama tahun 2014, di mana buku ini secara komprehensif membahas isu-isu dan hak-hak anak, serta perlindungan hukum bagi anak-anak yang menghadapi sistem hukum. Bab 2. Tinjauan teoretik. A. Perlindungan anak. Perlindungan anak adalah semua upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keadaan agar semua anak dapat menjalankan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan mereka, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial. Latar belakang dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 UUPA tentang perlindungan anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak-anak yang merupakan hak asasi manusia. Hak-hak dan kewajiban anak. A. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama. B. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan dari secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan. C. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama kebangsaan. D. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. E. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan perlakuan khusus. B. Kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderita secara fisik, seksual, psikologi, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum dalam lingkungan rumah tangga. Pasal 1/1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut UU PKDRT. Kekerasan sering terjadi terhadap anak dan perempuan rawan. Disebut rawan adalah karena kedudukan anak dan perempuan yang kurang menguntungkan. Anak perempuan rawan atau children and women at risk merupakan anak dan perempuan yang mempunyai risiko besar mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis atau mental, sosial maupun fisik. Anak dan perempuan rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya. Di antaranya ialah anak perempuan yang economically disadvantaged
Anak dan perempuan dari keluarga miskin atau culturally disadvantaged, anak dan perempuan di daerah terpencil, cacat yang berasal dari keluarga broken home atau keluarga retak. Sebab-sebab terjadinya kekerasan. Yang pertama yaitu psikodinamik model. Terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya mothering atau jejak ibu, seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seseorang ibu secara baik. Yang kedua, social learning model. Kurangnya kemampuan sosial yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua, merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak. Yang ketiga adalah family structure model yang menunjukkan pada dinamika antara keluarga yang memiliki hubungan kasual dengan kekerasan. Yang keempat, mental illness model. Kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf atau penyakit kejiwaan. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan mengeksplorasi secara mendalam pandangan dan interpretasi hukum Islam yang menjadi dasar bagi perlindungan anak dalam situasi ini. Dengan menggunakan studi kasus LBH Apik Makassar, penelitian ini akan menggali pengalaman praktis dan upaya konkret yang dilakukan oleh lembaga tersebut dalam menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam terkait perlindungan anak dan konteks kekerasan rumah tangga. B. Lokasi penelitian. Penelitian ini memiliki lokasi pada Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Apik Makassar dengan argumentasi bahwa pemilihan lokasi tersebut memenuhi persyaratan sebagai lokasi penelitian untuk memperoleh data, informasi, dan dokumen yang dibutuhkan. C. Sumber data. Yang pertama adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan melalui interview, yaitu berarti kegiatan langsung ke lapangan dengan mengadakan wawancara dengan informasi penelitian untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas dan mendalam. Kemudian yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui library research atau penelitian kepustakaan. Dengan ini penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan bahan tersebut dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan publikasi lainnya. D. Instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Bagian ini menjelaskan tentang alat pengumpul data yang disesuaikan dengan jenis penelitian yang dilakukan dengan merujuk pada metodologi penelitian. Adapun instrumen penelitian yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu peneliti sebagai instrumen pertama. Yang kedua, pedoman wawancara. Yang ketiga, handphone atau kamera untuk dokumentasi. Yang keempat adalah alat tulis. E. Teknik pengumpulan data. Observasi. Dalam teknik ini, pengamatan yang dilakukan peneliti harus berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan. Pengamatan dimungkinkan berfokus pada fenomena sosial maupun perilaku-perilaku sosial. Dengan ketentuan pengamatan itu harus tetap selaras dengan judul, tipe, dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dalam cara tanya jawab sambil bertatap muka antara peneliti dan responden dengan menggunakan alat yang dinamakan pedoman wawancara. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, penelitian ini melakukan wawancara dengan informan yang terdiri atas beberapa pihak yang bertanggung jawab, yaitu Direktur LBH Apik Makassar. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Perlu diketahui, yang dimaksud dokumentasi tidak hanya berupa foto saja. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. F. Analisis data. Analisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Setelah pengolahan data, peneliti kemudian menganalisis data dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Artinya, analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran garis besar untuk menarik suatu kesimpulan.